Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis 10 tipe inovasi Dublin, serta studi kasusnya pada PT Shopee International Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu inovasi Dublin. Inovasi Dublin merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam bisnis yang dapat diinovasikan agar tetap atau menjadi kompetitif dalam industri bisnis. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Dublin Innovation Firm di Chicago yang didirikan pada tahun 1981 oleh Jay Dublin dan Larry Kelly. Ini merupakan badan konsultan inovasi yang mengembangkan kerangka kerja berbagai jenis inovasi untuk membantu perusahaan mendorong lebih banyak inovasi di semua bidang bisnis. Kerangka kerja 10 jenis inovasi Dublin. Inovasi Dublin ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada configuration, yang kedua ada offering, dan yang ketiga ada experience. Untuk kategori configuration itu terdapat 4 jenis inovasi. Ada profit model, network, struktur, dan proses. Kemudian pada kategori offering ini terdapat 3 jenis inovasi, yaitu ada product performance, product system, dan service. Dan yang ketiga, kategori experience ini terdapat 3 jenis inovasi, yaitu ada channel, brand, dan customer engagement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis inovasi. Jenis inovasi yang pertama ada profit model. Inovasi ini berfokus pada sumber keuntungan dan apa yang dapat dilakukan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kemudian yang kedua adalah inovasi network. Inovasi jaringan ini merupakan cara suatu perusahaan menangani hubungan dengan para pemangku kepentingan dan bagaimana memanfaatkan jaringan yang ada untuk meningkatkan hubungan kemitraan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi struktur. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengorganisasi dan menyelaraskan aset, talenta, serta kapabilitas internal untuk menciptakan nilai. Kemudian, inovasi proses berfokus pada aktivitas perusahaan untuk meningkatkan produk atau layanan mereka dengan cara yang lebih hemat waktu atau biaya dibandingkan dengan pesaing mereka. Kemudian, yang kelima ada inovasi produk performance. Nah, inovasi kinerja produk ini berfokus pada nilai, kemampuan, kualitas, dan rangkaian fitur serta kualitas produk. Kemudian, inovasi produk sistem ini merupakan cara perusahaan menciptakan produk dan layanan yang saling melengkapi untuk menciptakan nilai lebih besar daripada jika berdiri sendiri. Kemudian, inovasi service ini berfokus pada cara perusahaan mendukung dan meningkatkan nilai produk atau layanan melalui pelayanan tambahan. Kemudian, pada inovasi channel atau inovasi saluran, ini merupakan tentang perusahaan dapat terhubung dengan pelanggan, cara perusahaan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kemudian pada inovasi brand ini berfokus pada cara perusahaan membangun, mengkomunikasikan, dan memperkuat identitas mereka sehingga produk atau layanan lebih mudah dikenali, dipercaya, dan dicintai konsumen. Kemudian yang terakhir ada customer engagement. Inovasi ini berfokus pada cara interaksi, membangun hubungan, dan menciptakan pengalaman emosional dengan pelanggan. Kemudian studi kasus inovasi Dublin pada PT Shopee International Indonesia. PT Shopee International Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Sea Limited yang berpusat di Singapura. Sebelumnya dikenal sebagai Garena. Perusahaan ini berfokus pada platform e-commerce berbasis mobile di Indonesia. Nah, pada tahun 2019, Shopee menjadi brand terbaik nomor 1 di Indonesia oleh YouGov. Perusahaan ini memperoleh skor tertinggi yaitu 59,6. Nah, YouGov ini adalah perusahaan riset asal Inggris yang menyajikan data akurat secara real-time dan berkelanjutan,
Data YouGov diperoleh dari insight masyarakat di seluruh dunia tentang apa yang mereka pikirkan dan lakukan mengenai brand tersebut. Data dikumpulkan melalui platform survei online untuk berbagai merek dan isu, termasuk di Indonesia. Baik, selanjutnya, jenis inovasi profit model pada PT Shopee. Pendapatan utama PT Shopee yaitu melalui model bisnis marketplace revenue base yang mengandalkan komisi dari penjualan, iklan dan promosi, serta layanan tambahan. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer dan kini beralih ke model hybrid, yaitu consumer to consumer dan business to consumer. Ini memberikan Shopee pendapatan yang lebih tinggi dengan mengenakan komisi yang lebih tinggi kepada brand besar. Shopee juga membuat layanan tambahan seperti langganan voucher Shopee VIP yang memberikan gratis ongkir dan diskon tertentu kepada pengguna yang berlangganan. Kemudian pada jenis inovasi network, untuk meningkatkan nilai, Shopee melakukan kolaborasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal. Yang pertama ada kemitraan dengan perusahaan logistik, seperti Si Cepat, JNT, Pos Indonesia. Kemudian, Shopee juga melakukan kolaborasi dengan institusi keuangan dan vintage atau lembaga keuangan. Shopee memperluas akses pembayaran, meningkatkan transaksi, dan memperkuat ekosistem finansialnya. Shopee bekerja sama dengan bank lokal serta vintage penyedia kredit atau mitra top-up seperti Alfamart dan Indomart. Kemudian Shopee juga melakukan kemitraan dengan brand global dan UMKM serta kemitraan dengan pemerintah dan institusi. Shopee Indonesia mendirikan kampus UMKM sebagai salah satu program Shopee Indonesia yang menyediakan program pelatihan serta pendampingan secara online bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Program ini bekerja sama dan didukung oleh Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, atas pendirian kampus UMKM dan kemitraan dengan pemerintah ini, Shopee dapat memperkuat legitimasi dan memperluas basis seller terutama UMKM. Selain itu, Shopee juga mendapatkan peningkatan loyalitas dan kualitas penjual, serta pertumbuhan volume transaksi dan memperkuat citra perusahaan dan kepercayaan publik. Selanjutnya, pada inovasi struktur. Dalam membangun organisasi, infrastruktur, dan sistem internal untuk mendukung skala besar e-commerce, Shopee memiliki Shopee Express sebagai logistik internal. Kemudian mengembangkan gudang dan hub distribusi di beberapa daerah seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Surabaya. Kemudian Shopee juga memiliki tim teknologi besar di Singapura dan Indonesia, serta struktur operasional untuk kampanye besar. Dalam kampanye besar seperti Harbolnas atau event tanggal kembar 99 atau 10-10, Shopee membangun tim-tim seperti tim marketing besar, tim khusus event, tim logistik tambahan, sehingga Shopee mampu menciptakan lonjakan transaksi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selanjutnya, pada inovasi proses, cara Shopee membuat bisnis berjalan lebih efisien, cepat, dan scalable, yaitu Shopee mempunyai algoritma rekomendasi produk berbasis AI, sistem anti-fraud dan keamanan transaksi, proses checkout cepat dengan Shopee Pay, dan flash sale otomatis dengan sistem high traffic handling. Atas inovasi yang telah diterapkan, Shopee mampu mengurangi pekerjaan manual, mampu menangani traffic besar, melindungi transaksi, dan menghubungkan seller, pembeli, logistik, dan pembayaran dalam satu sistem. Selanjutnya, pada inovasi produk performance, Shopee menawarkan aplikasi mobile yang ringan dan mudah digunakan, fitur pencarian cepat, filter lengkap, dan rekomendasi personal, serta Shopee Live dan Shopee Video untuk interaksi real-time.
Perkembangan produk inti yang dilakukan untuk mengikuti perilaku pengguna seperti sekarang ini, Shopee menghadirkan live streaming, fitur interaksi real time, dan flash sale langsung di live agar pengalaman belanja lebih interaktif dan meningkatkan konversi penjualan. Selanjutnya, pada inovasi produk sistem, Shopee menggabungkan berbagai produk dan fitur menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Seperti Shopee Pay untuk pembayaran digital, SPayLater untuk kredit konsumen, Shopee Mall tempat brand-brand premium, Shopee Express untuk pengiriman, Shopee Live adalah live commerce dan gamification adalah untuk hiburan atau game. Seluruh layanan tersebut saling melengkapi dan terhubung erat. Shopee menciptakan lingkungan tertutup yang membuat pengguna lebih sering membuka aplikasi, lebih sering berinteraksi, dan lebih sulit untuk pindah ke platform lain. Selanjutnya, pada inovasi servis. Dalam membuat pengguna merasa aman, nyaman, dan puas, Shopee membangun layanan pendukung seperti garansi Shopee, customer service 24 jam, pengembalian barang, serta tracking pengiriman real time. Dengan seluruh layanan tersebut, Shopee bukan hanya sekedar platform belanja, tetapi juga menyediakan perlindungan kepada pengguna dengan meningkatkan kepercayaan, kemudahan transaksi, dan juga meningkatkan kenyamanan sehingga pengguna akan terus kembali. Selanjutnya, pada inovasi channel, yaitu bagaimana Shopee menjangkau, melayani, dan berinteraksi dengan pengguna. Shopee memiliki aplikasi mobile sebagai kanal utama yang ringan dan mudah digunakan. Shopee juga memiliki website dan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube. Shopee juga memiliki program Shopee Affiliate. Kemudian Shopee juga mulai merambah kanal offline seperti Shopee Food dan Bazar UMKM. Shopee tidak hanya mengandalkan satu jalur saja, tetapi membangun ekosistem channel yang saling mendukung, sehingga pengguna selalu terhubung dengan Shopee dan berbagai situasi. Kemudian, pada inovasi selanjutnya, pada inovasi brand, dalam membangun brand identity, Shopee melakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan brand ambasador kelas dunia, yaitu seperti Cristiano Ronaldo atau Blackpink, serta kampanye tanggal kembar. Kemudian, Shopee menggunakan warna oranye yang mudah dikenali, serta jingle Shopee yang viral. Shopee sangat unggul dalam hal ini karena mereka tidak hanya menjual produk, tetapi membangun citra, karakter, dan pengalaman emosional yang konsisten, yang membuat mudah dikenali oleh pengguna serta pengguna merasa senang dan ingin kembali. Kemudian, pada inovasi yang terakhir yaitu customer engagement, Shopee sangat agresif dalam membangun engagement dengan pengguna. Shopee memiliki gamification. Pengguna membuka aplikasi setiap hari untuk menyelesaikan misi dan mengumpulkan hadiah. Shopee memiliki flash sale dan gratis ongkir yang meningkatkan loyalitas dan mendorong pembeli berulang. Shopee juga mempunyai program Shopee Live Chat antara seller buyer yang menciptakan pengalaman belanja lebih personal dan interaktif. Kemudian, notifikasi personal sehingga pengguna merasa diperhatikan dan lebih mudah menemukan produk yang relevan. Semua hal tersebut membuat Shopee tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi menjadi platform hiburan dan sosial dan transaksi yang membuat pengguna ingin terus kembali. Nah, kesimpulannya, PT Shopee International Indonesia berhasil menerapkan 10 jenis inovasi Douyin secara holistik untuk mendominasi e-commerce. Inovasi pada configuration memperkuat fondasi operasional, offering meningkatkan daya saing produk, dan experience memaksimalkan kepuasan pelanggan, sehingga menghasilkan pertumbuhan pesat, loyalitas tinggi, dan keunggulan kompetitif atas rival-rivalnya.
Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.